Seringkali kan guru ngaji saya memberikan tausiah ya, orang Kristen itu kafir karena Tuhannya ada 3. Saya membaca kitab Matius 28 ayat 20 yang Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu down saya. Benar 3 Tuhan gitu. Yesus lagi yang ngomong gitu. Saya terus belajar, saya nggak putus asa ya. Ternyata memang firman, Yesus itu memang firman menjadi manusia di Yohanes berapa? 1 ayat 14 ya. Al-Quran juga ada ya, surat Al-Imran ayat 45 itu ya. Iskolatin malaikatu ya Maryamu innaloha yubasiruki bikalimati mim usmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajian fid dunya wal akhiru wa minal mukharabin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakan engkau. Sebuah kalimah daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Ternyata kalimah Allah, kalimahnya itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi saya sinkronkan dengan bacaan di kitab Yohanes. Firman telah menjadi manusia. Pikiran saya terbuka di situ. Ternyata yang dimaksud anak itu bukan anak seperti anak-anak yang dilahirkan ini. Ternyata anak itu menurut Tuhan yaitu firman yang keluar dari Allah turun ke dunia. Dan saya tidak ragu-ragu lagi menyebut Yesus itu Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Kenapa kamu sudah nggak sholat? Ya saya pengen jadi Kristen, Wak, saya bilang gitu. Marahlah Wak saya. Nah akhirnya saya selalu dikata-katain, aduh gimana ya, yang kafir lah apa itu udah sering saya dengar ya. Dasar pemurtad itu. Akhirnya nggak ada sayang lagi sama saya, ponakannya kan. Nah akhirnya saya pas waktu itu bulan puasa ya, bulan puasa dan buka bersama di rumah kakak sepupu saya, anaknya Wak saya. Saya sudah tidak tinggal di rumah Wak saya tapi di rumah kakak sepupu, anaknya Wak saya juga. Dan Wak saya sering ke situ karena rumahnya nggak jauh kan, paling pasti ketemu terus. Ya, pasti ketemu 70 meter lah ya. Nah pasti ketemu. Nah akhirnya mereka keluarga besar di situ buka bersama dan saya ada di atas karena saya tidur di kamar atas. Terus sudah buka itu semua ada sepupu-sepupu di situ. Kalian tahu nggak? Itu Ilyas sekarang sudah murtad, jadi kafir katanya gitu. Kalau orang sudah kafir itu dibunuh aja juga nggak apa-apa katanya. Waduh, saya mendengar itu, saya merinding waktu itu. Saya merinding, saya gini dalam hati, Yesus saya akan ikut engkau kok saya jadi sengsara begini mau dibunuh gitu ya. Itu dalam hati saya menangis sempat down ya waktu itu ya. Antara mau maju, mau mundur, mau ikut, mau mundur. Itu yang ada dalam hati saya. Ya ancaman dari Wak saya itu ngeri sekali karena Wak saya ini punya badik. Orang Bugis itu kan sering merawat badik kalau setiap malam Jumat itu dicuci atau pakai jeruk purut, pakai apa lagi itu. Saya sering lihat Wak saya cuci badik. Nah itulah akhirnya saya, karena saya sudah diancam sama Wak saya, seringkali diancam, ya sudah darahnya halal tuh, nggak apa-apa, orang kafir mah buat apa hidup, kan masuk neraka dia nanti, bunuh aja nggak apa-apa, kita dapat pahala kan memang ada itu hadisnya dikatakan, man badala dinahu faktuluhu, barang siapa menukar agama bunuhlah dia. Nah, saya ngeri sekali, akhirnya saya kabur dari situ dan lari ke Kalisari. Di sana di Kalisari Jakarta Timur ada om saya, adik sepupu ayah saya yang dari Bima sebagai kepala sekolah SMP 179. Saya di sana bantu-bantu kerja, jadi tukang kebun, jadi TU, jadi apa aja. Tidur di mes di sana. Di mes saya nggak betah kan karena banyak orang ngerokok apa gitu kan di situ. Akhirnya saya pindah ke kantor Kepsek, tidurnya di kantor kepala sekolah saya. Nah disitulah. Nggak lama om saya juga akhirnya tahu kalau saya sudah murtad. Masalah lagi di situ. Nenek saya titip pesan sama Pak Ismail, Om Ismail ini. Bilang sama Ilyas, kalau nggak balik lagi ke Muslim, saya tidak akui dia sebagai cucu. Jangan pulang lagi ke Tente, Bima. Karena kampung saya kan di Tente, Bima. Ayah saya pun kirim surat dari sana waktu itu. Meminta saya untuk kembali Muslim. Kan kalau kirim surat itu seminggu baru nyampe dulu. Saya balas. Ya, bos. Ya, saya sudah menentukan pilihan saya, ayah. Saya percaya Yesus. Dan saya menjadi Kristen, ini pilihan saya. Saya sudah dewasa. Nah, akhirnya ayah saya nggak bisa menarik saya kembali. Tapi keluarga-keluarga juga membenci saya. Nah ini di SMP 179 inilah akhirnya saya ikut Pak Ismail. Karena saya disuruh pegang yayasan ya. Yayasan itu ada di Condet Kayu Manis, Yayasan Gajah Mada. Ada di situ SMP, SMA. Ya udah, tapi ya karena kami sudah berbeda jadi ya nggak kental persaudaraannya gitu. Akhirnya ada kerenggangan gitu ya, walaupun bagaimanapun juga. Itu dibanding di SMP itu saya lakukan bagaimana ya supaya saya bisa mengimani Yesus itu Tuhan. Karena saya dulu takut mau ngomong Yesus itu Tuhan. Yesus itu ya nabi manusia gitu ya. Tapi saya percaya dia yang menyembuhkan saya. Saya mau mencari seorang penginjil, siapa di sini, pendeta. Saya takut mau masuk gereja. Dulu itu sulit sekali ya untuk apa ya? Untuk mencari pencerahan itu susah sekali. Akhirnya saya hanya ya itu berdoa sendiri gitu ya. Nah waktu itu saya pengen punya Alkitab. Akhirnya saya ke Pasar Senen. Di terminal Pasar Senen itu dulu di pinggir-pinggir itu banyak jualan kaki lima, buku-buku bekas. Nah, buku-buku bekas, ada buku-buku Iqra, buku-buku Islam ya di situ. Nah, akhirnya nggak ada ya Alkitabnya orang Kristen ya, kayak gitu kan. Saya cari, nggak ada, saya udah balik-balik nggak ada. Terus saya iseng saya tanya, "Bang, jual kitabnya orang Kristen nggak? Yang tebel itu loh gitu, yang bahasa Indonesia kan." "Oh, ada. Mau beli berapa?" "Satu aja lah," gitu. "Ada mana?" "Nggak ada." Saya lihat di situ. "Ada di sini, saya simpen di sini." Rupanya nggak dipejeng. "Loh kok jualnya kok nggak dipejeng?" Saya bilang gitu. "Oh enggak, ini nggak boleh." Ternyata memang ada tulisannya tidak diperjualbelikan di dalamnya. Nah akhirnya saya tawar-menawar, akhirnya
Saya belilah waktu itu, nggak tahu berapa harganya, 2.500 atau 3.000, saya lupa ya. Di SMP di kantor ya, saya baca terus. Dan Yesus pernah katakan begini ya, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Ayat ini khusus buat orang-orang yang baru dimenangkan, yang baru terima Yesus. Bertobat baru. Nah, ayat ini khusus untuk orang-orang yang baru bertobat. Jadi memang benar, itu saya alami. Ketika saya menerima Yesus, saya percaya kepada Yesus, tiba-tiba ancaman itu datang. Bahkan dari wak saya sendiri juga mengancam mau bunuh saya. Nah itu saya alami. Dari om saya juga, saya kena marah, saya dikafir-kafirkan, dan itu saya alami. Dan itu benar-benar seperti pedang di dalam diri saya. Ketika kita percaya kepada Yesus, saat itulah kita memulai memikul salib. Bahkan salib yang kita pikul ini berat. Karena Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Ya mungkin bagi orang yang lahir dari sejak Kristen, tidak terasa ya pikul salib ya. Untuk memisahkan dengan bapak, ibunya, pasti itu akan dirasakan. Karena apa? Karena orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang dipindahkan oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita keluar dari kegelapan, yang gelap ini pasti nggak terima dong. Nah, akan memusuhi dia. Karena dia mau pergi ke tempat yang terang. Karena orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang dipindahkan oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita keluar dari kegelapan, yang gelap ini pasti nggak terima dong. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya juga sudah merasakan itu semua. Dan puji Tuhan, akhirnya keluarga juga satu persatu Tuhan menangkan. Satu persatu. Dulu saya tidak berani menginjili keluarga. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan membekali kita. Tuhan memberikan kekuatan kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita cakap berbicara. Saya dulu orangnya pendiam, tapi sekarang ngomong banyak. Jadi akhirnya bisa ngomong banyak, bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan keluarga saya, ya 80% sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tinggal 2 adik saya ini, ya saya terus berdoa. Terus saya gumuli dalam doa supaya Tuhan jamah melalui pelayanan saya, itu bisa buat sarana mereka untuk dimenangkan Tuhan. Jadi nggak usah takut. Bagi saudara-saudaraku yang baru bertobat, nggak usah takut. Hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan kerendahan hati. Karena orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang dipindahkan oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita keluar dari kegelapan, yang gelap ini pasti nggak terima dong. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya juga sudah merasakan itu semua. Dan puji Tuhan, akhirnya keluarga juga satu persatu Tuhan menangkan. Satu persatu. Dulu saya tidak berani menginjili keluarga. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan membekali kita. Tuhan memberikan kekuatan kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita cakap berbicara. Saya dulu orangnya pendiam, tapi sekarang ngomong banyak. Jadi akhirnya bisa ngomong banyak, bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan keluarga saya, ya 80% sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tinggal 2 adik saya ini, ya saya terus berdoa. Terus saya gumuli dalam doa supaya Tuhan jamah melalui pelayanan saya, itu bisa buat sarana mereka untuk dimenangkan Tuhan. Jadi nggak usah takut. Bagi saudara-saudaraku yang baru bertobat, nggak usah takut. Hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan kerendahan hati. Saya coba mengutip di hadis Anas bin Malik ya, 72. Isa fa innahu rohullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa adalah roh Allah dan firmannya atau kalimatnya. Lalu ya ayah nggak banyak cerita sih di rumah saya itu. Nah, ketika 2 bulan kemudian ayah saya jatuh sakit, kencing batuk ya kalau nggak salah ya. Nah, sampai kritis, dan ayah saya itu sakitnya itu sudah kurus sekali, pokoknya udah tinggal tulang ya. Nah, ibu saya bilang gini sama kakak saya, ayah ini kan dari Tebu Ireng, Jombang, ilmunya banyak, nggak bakal bisa mati. Ini harusnya sudah mati gitu. Ya kamu bisa nggak cariin orang yang ilmunya tinggi, yang punya ilmu katanya, buat ngerontokin ilmunya ayah biar bisa mati. Saya bilang ada mah, saya bilang gitu. Hah? Sopo kata ibu saya, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Ayah, saya bimbing doa ya. Iya. Akhirnya saya bimbing doa. Beliau ikuti doa saya. Saya bimbing doa, dia terima Yesus. Yuni tanya ke saya, Mas, ayah nanti kalau mati masuk surga enggak? Oh masuk. Dia sebut Yesus. Itu jadi orang yang percaya kepada Yesus, menyerahkan seluruh hidupnya, dia pasti selamat.